Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Anggara. Dan ini Karin, salah satu tanaman kesayangan aku. Nggak berasa, udah cukup lama aku ngerawat Karin untuk bisa tetap hidup, tumbuh, dan tetap baik kondisinya. Mirip seperti merawat tanaman, konseling yang memotivasi itu juga ada tekniknya loh. Itu bisa membantu hubunganmu menjadi lebih baik dengan klien. Bagaimana menerapkan teknik ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Hai guys. Hai. Makasih ya udah mau datang. Mau istirahat dulu atau mau langsung? Langsung aja lah mas. Langsung aja. Oke, jadi kan Kak Ega sudah menerima hasil tes HIV ya. Nah, habis itu makanya mau nanya-nanya langsung pas nelpon ya. Kayak gitu. Nah, apa nih yang ingin Kak Ega tanyakan? Lebih ke saya harus gimana sih mas, dan abis ini nih saya harus ngapain? Oh gitu. Baik, sebelumnya aku mau dengar apa saja yang Kak Ega sudah ketahui mengenai HIV. Ya, intinya sih ini adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Dan sehingga tubuh kita tuh menjadi lemah untuk ngelawan balik penyakit ataupun infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan setahu aku juga ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Walaupun ya memang ada katanya obat yang sudah bisa menekan jumlah virusnya. Tapi ya sama aja. Goblok banget gue. Kenapa sih? Gue goblok banget, ya ampun. Harus tunggu bisa, tau gak, terhindar dari virus ini. Cuma gara-gara gue lupa pakai kondom sama mantan pacar gue yang bajingan itu, ya Allah. Kak, yang kakak rasakan ini wajar. Kayak gitu. Nah, dengan kakak mengetahui informasi HIV dan pengobatannya, boleh aku tambahkan informasi mengenai pengobatan? Silakan mas. Memang betul, Kak. Sampai saat ini belum ada obat yang membunuh virus 100%. Namun, dengan kakak melakukan pengobatan terapi ARV, kakak dapat menekan virus di dalam tubuh kakak, sehingga kondisi kakak stabil. Dan terima kasih, Kak, karena kakak sudah mau berbagi cerita. Dan semoga ini dapat menjadi awal yang baik buat kakak. Dan nanti kakak dapat menjadi contoh untuk teman-teman yang lain juga. Oke. Pertanyaan terbuka bisa memancing klien untuk lebih banyak cerita dan memperkuat ikatan pada saat konseling. Meskipun klien membuka perbincangan dengan meminta diarahkan. Ada baiknya kita memberikan pertanyaan terbuka sebelum memberi saran. Oke. Saya mau dengar lebih lanjut. Karena kan akhirnya tuh saya jadi cari-cari info kan di internet. Dan akhirnya saya jadi terlalu banyak informasi yang masuk, sehingga itu membuat saya jadi khawatir berlebihan. Makanya saya tuh pengen banget konseling lagi sama Mas Putra. Baik, Kak. Aku salut sama kakak karena kakak sudah mencari-cari informasi yang benar dan fokus ke hal-hal yang positif. Aku salut banget sama kakak. Nah, berhubung kakak tadi menanyakan informasi yang benar, nah di sini aku mau kasih lihat informasi yang kakak butuhkan. Oke. Update status kakak udah pernah lihat belum? Belum. Nah, di sini itu memberikan informasi yang kakak butuhkan. Oke. Nah, di sini juga ada ARV, ada CD4. Nah, informasi-informasi yang kakak butuhkan ada di sini. Refleksi membuat klien merasa didengarkan. Tidak semua detail perkataan harus kita berikan refleksi. Sebagai pendamping, kita juga perlu berhati-hati agar tidak seperti memprovokasi. Fokus ke perubahan positif yang bisa dicapai dan ingin dibicarakan klien.
Oke, tadi kan kita udah baca-baca ya informasinya di internet. Aku sekarang udah mulai tercerahkan nih. Tapi agak sedikit jadi ngeri, campur takut. Karena tadi yang aku baca ada beberapa informasi yang menjelaskan bahwa efek samping dari ARV itu cukup berat. Terus udah gitu ada yang mual, terus ada yang nggak bisa tidur. Dan obat ini ternyata harus diminum seumur hidup ya? Baiklah Kak, kalau misalnya kita umpamain di skala ya Kak ya. Nah, di 1 Kakak sangat tidak siap dan 10 Kakak sangat siap. Kira-kira Kakak di angka berapa? 7 deh. Kenapa di angka 7 Kak? Ya, karena efek sampingnya tadi itu. Terus selain itu juga aku tuh takut banget sih sebenarnya kalau misalnya nanti keluargaku sampai tahu kalau aku tuh minum obat ARV dan ternyata obat ARV itu adalah obat HIV. Akhirnya keluarga aku jadi tahu kalau aku tuh HIV positif. Nah gitu. Jadi kakak takut efek samping dan kakak juga takut kalau keluarga kakak itu mengetahui status HIV kakak. Nah kira-kira nih kak, kan tadi masih di angka 7 ya. Kira-kira untuk menaikkan angka 8 sampai 9 bahkan 10, kira-kira apa yang kakak lakukan? Gini deh, pertama mungkin aku pengen tahu dulu nih sebenarnya tuh efek samping dari ARV itu kayak gimana sih Mas? Nah, kalau kakak ingin tahu tentang efek samping dari ARV kan setiap orang itu memiliki sistem imun yang berbeda dan tentunya efek samping yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya aku bisa ajak kakak ke layanan kesehatan untuk konsultasi dengan dokter. Nah, kakak juga bisa melakukan reservasi melalui updatestatus.id gitu kak. Kayaknya aku lebih tertarik yang melakukan reservasi ke update status deh. Tapi kalau misalnya memang susah, aku ke Mas Putra lagi nggak apa-apa ya? Ya baik kak, kalau memang kakak kesulitan dalam melakukan reservasi online, nah, aku akan mendampingi kakak untuk ke layanan kak. Maaf nih kak, bolak-balik nih kak. Tadi kan kakak ada kekhawatiran keluarga ya, kayak gitu. Nah kalau kita bikin skala lagi nih kak, nah angka 1 kakak sangat yakin. Dan angka 10, kakak tingkat khawatir kakak itu sangat tinggi terhadap keluarga. Nah, kira-kira kakak di angka berapa? Mungkin di angka 8 atau 9. Oke, kakak di angka 8 atau 9 ya. Nah, kenapa kak di angka 8 atau 9? Karena gini loh, keluarga aku tuh adalah keluarga yang sangat religi. Dan orang tua aku tuh galak banget. Aku tuh jujur deh ya, kalau misalnya nanti mereka tahu aku HIV, aku takut banget mereka nanti ngusir aku dari rumah. Oh gitu kak. Afirmasi memperlihatkan klien bahwa kita menyadari kekuatan, niat baik, kemampuan, upaya klien, dan keinginannya untuk berubah. Afirmasi berfungsi untuk membangun kepercayaan dan mendukung keyakinan klien pada kemampuannya sendiri untuk berubah. Baik kak, aku paham sih kak, karena kakak yang lebih tahu kondisi dan karakter keluarga kakak. Nah, aku mau nanya nih kak, kira-kira untuk menurunkan skala tersebut nih, tadi kan di angka 8 dan 9 ya kak. Nah, kira-kira apa nih yang harus, atau apa yang dapat kakak lakukan untuk menurunkan angka menjadi 3, 2, bahkan 1? Aku nggak tahu sih ya mas, karena aku sih nggak yakin ya kalau keluarga aku tuh mau ngedengerin penjelasan dari aku. Oke, jadi kakak ada kekhawatiran terhadap keluarga kakak ya. Mungkin kakak takut diusir ketika mereka mengetahui status HIV kakak ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih kak, untuk apabila ada orang nih yang bisa menyampaikan atau memberikan informasi mengenai HIV ke keluarga kakak, kayak gitu, gimana menurut kakak? Kayak Mas Putra gitu? Bisa kak, dengan senang hati apabila kakak percaya sama aku. Nah, aku akan memberikan informasi mengenai HIV ke keluarga kakak gitu. Oke deh kalau gitu. Nanti kita atur lagi kali ya schedule-nya. Boleh kak, dengan senang hati. Oke, nanti aku minta waktu dulu ya sama keluarga aku. Siap kak, aku tunggu kabar baiknya ya kak. Oke, tetap semangat kak. thank you Mas Putra. Welcome. Mendorong perubahan harus dimulai dari perubahan apa yang klien ingin capai. Pembicaraan mengenai perubahan personal adalah kunci untuk melihat fokus klien terhadap komitmennya untuk perubahan. Mulai dari minum ARV secara rutin, sampai dengan mengadopsi gaya hidup yang sehat.
Ingat, tahapan dan kecepatan perubahan tiap klien itu berbeda-beda. Yeay, ketemu lagi nih sama aku. Tadi teman-teman sudah melihat contoh yang ada di konseling dan wawancara yang memotivasi. Tentunya beda situasi, beda klien, beda kasus, beda juga cara penanganannya. Semoga dengan sering mempraktekkan jurus-jurus tersebut, teman-teman mampu mendorong kliennya untuk melakukan perubahan positif. Aku pamit dulu ya, semoga bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya.